Penjaganya siapa? Malaikat yang kasar, Zabaniyah, mata naga segede dari jengkol. Badag pokoknya mah. Sakali molot teh. Keluar. Geus pikasieun bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'i ila yaumil amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah mempertimbangkan kita sehingga kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk tetap bisa hidup dan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, bangsa, dan negara. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, kita sebagai manusia, kita sebagai muslim selalu membebankan segala bentuk dakwah, membebankan segala bentuk pengajakan kepada para ustadz, kepada para kiai, kepada para ulama, kepada para habaib. Tapi selayaknya bahwa manusia itu hidup di dunia adalah sebagai penyeru bagi semesta. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Khalifah artinya pemimpin. Pemimpin punya tanggungan bahwa dia akan dipintai pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik. Tidak ada umat yang selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang ada setelah Nabi Muhammad lahir. Itu umat Nabi Muhammad. Loh, kenyataannya berbeda. Setiap orang punya agama yang berbeda. Tapi hakikatnya bahwa umat Nabi Muhammad adalah orang yang lahir setelah lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tapi dia tidak berucap syahadat. Ya, itu berarti kesempatan kita untuk menjadikan dia bersahadat. Tapi jangan ada paksaan. Berikan contoh-contoh teladan yang baik, maka dia akan tergoda dengan kita sebagai muslim. Kita adalah umat terbaik yang dilahirkan ke bumi ini. Tugas kita menyeru dan mencegah daripada kemunkaran. Menyeru, mengajak kepada kebaikan. Kita menyeru kepada orang yang sedang tidak berpuasa untuk berpuasa. Menyuruh kepada orang yang belum melakukan sholat, mengajak sholat. Menyuruh kepada orang yang belum mau berhaji ketika mampu untuk mengajak berhaji. Dan mencegah kepada perbuatan munkar. Jika kita memang mampu, punya power di sini maksudnya kekuasaan, maka cegah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan, dengan tangan. Memang kita bukan orang yang punya jabatan, bukan penguasa, maka cegahlah dengan lisan, ngomong, berbicara. Karena setiap kita adalah da'i, penyeru, maka kita akan dipintai pertanggungjawaban. Apakah kamu, kata Allah mungkin nanti di akhirat, apakah kamu sudah menyampaikan untuk mencegah kepada kemunkaran, mengajak kepada kebaikan? Belum ya Allah, itu beban yang luar biasa. Bahwa kita semua adalah penyeru. Dengan teknik, metode yang kita pelajari dari guru-guru kita. Cegah sesuatu yang mungkar.
Orang melakukan riba kita cegah, orang melakukan judi kita cegah. Dengan lisan, karena ini kategori yang kedua. Setidak-tidaknya dengan hati, bahwa itu perbuatan yang salah. Tapi jangan langsung ke hati, karena kita punya pilihan dua sebelumnya, kekuatan atau lisan. Tapi kalau kita memang sangat tidak mampu untuk kekuatan dengan lisan, maka dengan hati cukup. Dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Meyakini bahwa Allah itu zat yang maha segala-galanya, zat tunggal. Tidak ada selain Allah yang patut dipertuhankan. Itulah tugas daripada manusia sebagai penyeru da'i ilallah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, li'an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka min humrin na'im. Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, orang mendapat petunjuk dari lisan kita, dari kekuatan kita, bahkan mungkin dari doa kita, maka itu lebih baik daripada kamu, lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah itu mahalnya luar biasa, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah Al-Fakir baca, dari harga unta merah itu hampir sampai 100 juta unta merah. Kita mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar, itu lebih baik daripada kita mempunyai unta merah. Luar biasa berarti pahalanya, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di firman yang lain, di ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Perintah kepada kita pribadi masing-masing untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain supaya tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena apa? Kayu bakarnya kita manusia sebagai kayu bakar, dan batu-batu sebagai sumber daripada api itu. Penjaganya siapa? Malaikat yang kasar, Zabaniyah, mata naga segede dari jengkol. Badag pokoknya mah. Sakali molot teh. Keluar. Geus pikasieun bae. Lamun seuri lain kagugu. Serem. Komo ngamukna malaikat Zabaniyah. Ditunggu, dijaga oleh malaikat yang kasar, keras, tidak. Tapi malaikat tidak mendurhakai Allah. Siksa malaikat dijejak, siksa malaikat dihancurkan. Tapi malaikat itu taat kepada Allah, kepada ahli neraka kasarnya luar biasa. Malaikat harus selalu, dan memang sifatnya malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban ustaz, kiai, habib, syekh, tapi kewajiban setiap muslim dengan caranya yang masing-masing, tapi dengan ta'muruna bil ma'ruf, dengan baik, mengajak dengan baik, mencegah dengan baik, dengan metode yang telah diajarkan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan puasa yang ke-11 Allah menerima untuk diri kita, dan Allah akan langsung menjawab daripada puasa itu. Puasa langsung Allah yang mengganjarnya. Selamat berbuka. Mohon maaf Al-Fakir atas segala kekurangan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.